Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksanuddin dari kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu globalisasi. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. 1. Pengertian globalisasi. Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegram dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. 2. Karakteristik globalisasi. Meningkatnya masalah bersama, meningkatnya interaksi kultural antar negara, negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, dan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 3. Proses globalisasi. Proses globalisasi pada dasarnya merupakan gagasan dari pihak atau negara tertentu yang kemudian ditawarkan kepada pihak atau negara lain untuk diikuti dengan alasan tertentu, sehingga menjadi proses yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Awal munculnya proses globalisasi terjadi di Eropa, secara cepat menyebar dan berkembang ke seluruh dunia, dan sebagian besar negara-negara di dunia membuka diri untuk menerima globalisasi. Proses globalisasi tidak hanya menyentuh kehidupan budaya, tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan komunikasi. James Petras menjelaskan bahwa proses globalisasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu fase pertama globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15. Seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi mereka ke luar negeri, proses globalisasi juga telah dimulai sejak terjadi penaklukan sebuah negeri atas Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta penduduk bangsa kulit putih atas tanah di Amerika Utara dan Australia. Fase kedua dari globalisasi dibangun pada era interimperial trade atau perdagangan antara kaum penjajah. Perdagangan antar negara di Eropa selanjutnya dengan mendukung kekuatan dominan dalam kawasan tersebut. Dalam konteks ini, globalisasi telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi antara perusahaan multinasional di satu negara untuk merebut pasar dunia. Fase ketiga pada tahapan ketiga, globalisasi masuk ke dalam fase international trade atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional atas komoditi dan jaringan pasar global maupun regional telah memberi karakter kelas dalam globalisasi, di mana globalisasi telah menjadi arena bagi konflik kelas dan konflik perdagangan. 4. Faktor pendorong globalisasi. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara, kemudahan migrasi, dan merebaknya kerjasama antar negara. 5. Teori globalisasi. Teori globalisasi Cochrane dan Pine menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu 1. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut. 2. Para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. 3. Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan komunikasi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar di permukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau anti-globalisasi. 6. Gejala globalisasi. 1. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pemanfaatan alat komunikasi yang berbasis teknologi tinggi,
dan modernisasi sarana dan prasarana transportasi yang mengambil contoh alat transportasi dari negara lain. 2. Bidang ekonomi. Perdagangan internasional dengan negara lain, sistem produksi dan tenaga kerja sudah mengikuti konsep globalisasi, yaitu banyak memanfaatkan sumber daya dari dalam maupun dari luar negeri, dan meningkatnya daya beli. 3. Bidang politik. Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat dan perkembangan organisasi politik. 4. Bidang budaya. Meningkatnya interaksi dengan budaya asing melalui perkembangan media massa, yaitu televisi, internet, musik, dan berita internasional. 5. Bidang agama. Bangsa Indonesia semakin religius dikarenakan informasi keagamaan dengan mudahnya dapat masuk dan diterima oleh masyarakat. 7. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. Urbanisasi. 1. Daya tarik ekonomi. Di kota, orang berharap untuk dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. 2. Daya tarik sosial. Kebanyakan orang pergi ke kota untuk merubah status sosial melalui berbagai macam cara, seperti pendidikan atau pekerjaan. 3. Daya tarik pendidikan. Di kota tersedia berbagai fasilitas pendidikan sehingga menarik orang desa untuk menuntut ilmu ke kota. Kesenjangan sosial ekonomi. 1. Menurutnya, pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. 2. Ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangan siapan sumber daya manusia. 3. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha. Pencemaran lingkungan alam. 1. Pencemaran kimiawi berupa produk bahan-bahan sintetis yang digunakan sebagai bahan deterjen, pupuk, dan pestisida. 2. Limbah padat berupa sampah buangan individu atau bisnis tertentu. 3. Polusi panas berupa peningkatan temperatur air dan panas atmosfer yang disebabkan oleh ulah manusia. Kriminalitas. 1. Menipisnya rasa kekeluargaan. 2. Meningkatkan sikap individualita. 3. Meningkatnya tingkat persaingan. 4. Meningkatnya pola hidup konsumtif. 8. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa menurut Kurniawan 2012, paham budaya barat yang kurang sesuai di kebudayaan Indonesia dan dapat merusak eksistensi jati diri bangsa, yaitu 1. Individualisme, 2. Materialisme, 3. Sakuarisme, dan 4. Hedonisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.